Karena Yesus mati dan sudah mengalahkan maut, maka Anda dan saya punya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita mengatakan Dia menebus kita. Jesus, you are Redeemer. His blood has covered my sin.
Siapa
Sambil duduk, umat pemenang katakan, aku lebih dari pemenang. Bapak Ibu, waktu pertama kali Maria berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus bangkit dari kematian, yang pertama kali Tuhan katakan adalah jangan takut. Dan hari-hari ini Tuhan sampaikan hal yang sama buat Bapak Ibu dan saya, jangan takut. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ingat Yesus sudah mati, ingat Yesus sudah bangkit, bahkan ingat Yesus sudah naik ke surga. Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Pandang kepada salibnya, pandang kepada karyanya, nikmati dia setiap hari, maka segala kebaikan dan kemurahan pasti terjadi atas hidup Bapak, Ibu dan saya. Biarlah karya yang terbesar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita tidak menjadi sia-sia, tapi hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar kami boleh memandang Engkau, Tuhan. Biar kami boleh memandang kepada Engkau pagi hari ini, supaya ketakutan kami hilang dan keraguan-raguan kami sirna, Tuhan. Sebab Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Pujian dari hatiku.
tidak bisa jika kami kehilangan apa-apa. Hargai Yesus Engkau
yang hidup di tempat yang maha tinggi, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu dan anugerah terbesar yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan pengorbanan dan kasih-Mu yang tak pernah bisa kami balas dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan kami masih boleh memanggil Engkau Tuhan kami yang hidup, yang selalu mempedulikan dan menolong memberkati kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan memberkati umat-Mu, Tuhan gereja-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau menyatakan sesuatu yang sangat penting berharga dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus sendiri boleh Tuhan memberikan pengertian kepada kami supaya kami boleh memahami akan kehendak-Mu Tuhan, akan kemauan Tuhan, apa yang ada dalam hati, pikiran dan perasaan-Mu. Biarlah kami boleh menerimanya dengan mengucap syukur dan sukacita. Kami belajar untuk melakukan kebenaran-Mu dan Tuhan memampukan kami, memberikan kekuatan baru untuk kami boleh berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, kami mengucap syukur memberkati umat-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, Engkau mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau yang sanggup untuk memulihkan kami, dan kami percaya Tuhan hidup kami boleh mengalami perubahan seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah kepada semua saudara. Silakan ambil tempat di depan untuk teman-teman pelayan musik. Di sini masih ada tempat kosong. Halo, anak-anak. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita boleh mengucap syukur, kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Acara ini nanti akan cukup lumayan ada penambahan acara ya saudara. Mohon nanti saudara boleh bersabar ya, karena ada acara kuis dan sebagainya ya, saudara boleh mengikutinya. Oke. Yang lebih penting adalah saudara, kita semuanya boleh mengalami hadirat jamahan Tuhan, dan saya percaya Roh Kudus juga menolong kita melalui hambanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah jangan pernah takut ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari hamba Tuhan yaitu Pastor Adi Suryo Wibowo akan memberkati kita. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa ya. Oke, senang kembali saudaraku bisa bersama dengan saudara. Sebelumnya selamat Paskah ya. Terima kasih Om sama Tante sudah memberikan kesempatan saya melayani. Saya kesini itu kalau nggak salah ya 5 tahun lebih loh saya nggak kesini nih. Jadi tandanya saya minta diundang lagi nih Om. Enggak. Betul loh, saya itu operasi kaki saya ini sudah 5 tahun. Saya betul, wah lama sekali nih. Katanya Bapak tadi insidennya sempat kebakaran waktu itu ya, nggak tahu. Ya, saya pernah diundang juga kalau nggak salah. Justru yang ingat saya itu Jumat Agung yang di atas. Kapan lalu ada drama dan sebagainya itu. Saya pikir, oh saya terakhir diundang Jumat Agung, sekarang diundang kebangkitan. Wah luar biasa. Udah cepat aja, wes waktunya singkat. Saya mau cepet-cepet, saya mau berbagi sesuatu. Saya nggak akan ngajar tinggi-tinggi. Saya aja nggak tinggi saudaraku ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita judulnya adalah jangan takut ya. Matius 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi kita akan lihat saja 3 ayat yang penting saudaraku. Di dalam Matius pasal yang ke-28 saudaraku, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ya. Oke, nah saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kita baca aja deh sama-sama. Takutnya saudara seminggu nggak pernah baca firman Tuhan ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat ke-7, saudara 8 begitu selanjutnya ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu
dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa cerita ini, saudaraku, saya percaya murid Yesus pada waktu itu ya, semua murid Yesus, orang yang percaya sama Yesus, saudaraku. Sebentar, saya mau lihat dulu. Oh, ini 46 ya. Supaya tolong diingetin ya kalau sudah waktunya habis ya, saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu, situasi di sini, saudaraku, itu sangat menakutkan. Bahkan begini, saudaraku, sebelum Yesus ditangkap, ya saudaraku, saya percaya situasi pada waktu itu pasti mencekam sekali. Murid-murid Yesus mungkin sekitar orang di situ sudah tahu bahwa akan ada penangkapan Yesus pada waktu itu. Saya percaya, saudaraku. Itu sebabnya ketakutan begitu luar biasa. Buktinya apa? Kalau ketakutan itu luar biasa, sampai Petrus harus menyangkal Tuhan Yesus. Itu betapa menakutkannya gitu loh. Sampai muridnya yang paling dekat sama dia, salah satu paling dekat sama dia, sampai berani menyangkali Yesus Kristus. Betapa mengerikannya, saudaraku. Setelah itu, apalagi ketika Yesus disalib, terus mati, terus dikubur. Itu justru lebih menakutkan lagi, saudaraku, buat murid-muridnya. Kenapa, saudaraku? Karena gini, para tua-tua Yahudi pada waktu itu mendengar kabar, ya, punya asumsi, punya rumor, kalau nanti ini murid-murid Yesus akan mencuri mayatnya. Jadi kalau mayat Yesus dicuri, kubur kosong, beritanya kan gini, Yesus bangkit loh. Maka begini, pengaruhnya akan luar biasa. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, tua-tua Yahudi pada waktu itu minta kepada Pilatus bahwa gini, kuburnya mesti disegel, dimeterai, dijaga sama pasukan Romawi. Coba bayangin ya saudaraku, ketika itu terjadi, mayat Yesus gak ada, murid-murid Yesus pasti akan diburu, dicari untuk bertanggung jawab supaya mayatnya ada. Jadi kondisi pada waktu itu, murid-murid Yesus sedang dalam ketakutan benar, saudaraku. Alkitab juga berkata kan, mereka berkumpul di satu tempat, di sebuah rumah, di sebuah loteng rumah, saudaraku, untuk menghindari daripada pasukan Romawi atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudaraku. Tetapi yang luar biasa, di tengah ketakutannya, Yesus, waktu mereka mencari Yesus, datang ke kubur Yesus, Yesus berkata, "Jangan takut." Yesus itu kalau jawab, tepat sasaran. Karena dia tahu apa yang sedang dihadapi murid-muridnya. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami hari ini. Saya tidak tahu saudara punya pergumulan apa, kesusahan apa. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan mengerti penderitaan saudara. Dan dengar baik-baik saudaraku, hari ini juga, seperti 2000 tahun yang lalu, Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, jangan takut. Hari ini juga, dia berkata kepada saudara, jangan takut. Amin. Jangan takut dengan pergumulan saudara hari ini apa. Rumah tangga kita, keuangan kita, pasangan kita, atau apa saja. Dengar baik-baik, Tuhan sedang berkata gini, jangan takut. Aku mengasihimu, aku bersamamu, aku dengar doamu. Wow, saudaraku. Pertanyaan kita begini, saudaraku. Kenapa kita mesti harus mempercayai Tuhan? Kenapa kita mesti harus gak takut sama Tuhan? Karena dia Tuhan yang hidup. Memang dia mati hari Jumat kemarin. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Sejarah mencatat loh saudaraku. Coba lihat kalender saudara. Hari ini ditulis apa? Kebangkitan apa? Isa Al-Masih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia mengakui bahwa Yesus itu bangkit, saudaraku. Dengar baik-baik, kuasa kematian itu adalah sesuatu yang paling menakutkan buat manusia. Coba, apa yang ditakuti manusia hari ini? Yang paling menakutkan adalah kematian. Gak punya duit, Pak. Belum apa-apa, saudaraku.
Tapi kematian itu adalah ketakutan yang paling mengerikan. Buktinya apa? Perlu BPJS, ya kan? Rumah sakit banyak, makin dibangun gede-gede. Loh, kalau kita nggak takut mati, saudaraku, sederhana dong, sakit nggak usah ke dokter, kan mati. Nanti masuk surga. Tapi yang penting bayar kumpul dulu ya. Ya kasihan nanti pendetanya, susah saudaraku ya. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, jelas bahwa gini, ketakutan yang paling besar buat manusia adalah kematian. Dan itu dikalahkan sama Tuhan. Makanya dia bangkit. Ketakutan yang paling ekstrim saja dikalahkan. Apalagi persoalan saudara. Itu kecil buat Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya cuma ingin bilang begini loh, saudaraku. Mungkin kita sudah sering dengar, sering baca, sering tahu. Katanya, di Alkitab itu ada 365 kata jangan takut, ya kan? Katanya loh ya, karena saya bilang katanya itu karena saya nggak pernah ngitung, saudaraku. Saya takutnya bilang gini, saudara di dalam Alkitab ada 300, nanti saudara tanya gini, yang benar Pak? Nah, saya belum ngitung, saudara. Katanya orang-orang, saudaraku. Tapi yang saya tahu begini, setiap hari dia selalu berkata kepada kita, nak, jangan takut, aku bersamamu. Bayangin saudaraku, saya kasih ayat deh, ayat ini. Boleh PowerPoint? Nah ini, kalau saudara lihat, selang beberapa saat lagi, nanti kan beberapa hari lagi, peristiwa Yesus akan naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia ngomong begini, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan baik-baik. Segala kuasa. Berarti semuanya, saudara, di surga dan di bumi itu ada dalam Yesus loh. Lalu dia tutup dengan kata-kata begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Coba bayangin saudaraku, dia pegang semua kuasa baik di bumi di surga, terus ngomong gini, aku menyertai kamu loh sampai pada kesudahan zaman. Pertanyaan saya gini, apa yang mesti saudara takutkan hari ini? Bayangin ya, Pak Jokowi itu kan orang berkuasa di dunia, di Indonesia. Terus dia datang kepada saudara, dia ngomong gini, kamu saya angkat jadi anakku ya, aku mengasihimu. Terus dia datang ke Bali, ajak saudara jalan-jalan. Jalan-jalan di Kuta, saudaraku. Lalu, saudara haus. Pak D, kan manggilnya gitu biasanya. Minta sepeda dong. Loh anaknya nggak usah minta sepeda, saudaraku. Haus nih. Ya udah yuk mampir ke, saya nggak promo ya, ke Mixi itu. Wah, saudara kan ya. Ke situ, saudaraku. Terus, waktu masuk udah pilih, kamu mau apa saja. Waktu dia lihat menunya, gemeteran. Pak Jokowinya tanya, loh kamu belum minum kok sudah menggigil? Dia kan mau beli es sudah menggigil. Kenapa kamu? Terus dia balik ngomong sama Pak Jokowi, Pak, yakin Bapak bisa beli ini? Saya mau kasih tahu, itu sebuah penghinaan. Makanya begini, kalau Tuhan yang penuh kuasa, punya segala kuasa, terus saudara khawatir, saudara sedang meragukan Tuhan loh. Dan saudara sedang merendahkan Tuhan yang berkuasa. Dan itu sebuah penghinaan sebenarnya. Makanya saya mau kasih tahu saudaraku, yuk jangan takut. Karena saudara punya Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama, cepet aja. Waktu saya coba selidiki ketika saya dapat tema ini, saya coba belajar saudaraku. Apa sih penyebabnya orang takut? Apa sih penyebabnya orang takut? Yuk pertama kita akan lihat. Orang takut yang pertama sudah pasti karena dosa. Dengar baik-baik. Ketakutan itu tidak pernah diciptakan Tuhan. Dan ketakutan itu tidak pernah menjadi bagiannya manusia. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Coba lihat peristiwa di Taman Eden. Kejadian 3 ini saudara. Manusia itu nggak pernah takut loh. Sampai akhirnya dia melanggar perintah Tuhan. Maka ayat ini bilang, aku menjadi takut. Saya mau kasih tahu, ketakutan itu bukan bentuk psikis orang. Ya, ketakutan
ketakutan itu spirit. Ketakutan itu roh. Nanti kita akan lihat, saudaraku. Jadi saya mau kasih tahu, salah kaprah kalau saudara bilang gini, puji Tuhan loh Pak, hari ini aku diizinkan takut oleh Tuhan. Gak ada. Tuhan gak pernah mengizinkan saudara mengalami ketakutan. Tapi saudara mesti harus takut akan Tuhan. Itu beda ya saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia saudaraku gak pernah sebenarnya diciptakan dengan ketakutan. Tapi manusia takut itu karena dosa kok saudaraku. Lalu kalau saudara lihat ya ayat ini. Ayat ini ngomong dengan jelas saudaraku. Nah 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Jadi ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan menarik sekali di situ ditulis adalah roh atau spirit. Jangan heran kalau saudara takut itu bisa mengikat saudara loh. Sampai sudah ketakutan luar biasa. Itu ikatan, itu roh saudaraku. Dan dengar baik-baik saudaraku, ketakutan itu bermula dari apa? Sumber pertama adalah dosa. Dosa itu selalu digambarkan hitam, gelap. Dan saya percaya, kegelapan itu menakutkan. Buat kita kegelapan, sudah mungkin, oh enggak Pak, saya enggak takut. Tapi gini, normalnya manusia, gelap itu tidak menyenangkan. Menakutkan, gak enak saudaraku, sumpah dan sebagainya. Itu sebabnya saya mau kasih tahu saudaraku, dosa itu membuat kita mengalami ketakutan. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudara, kalau engkau ada di dalam dosa, ini saat yang tepat untuk saudara kembali kepada Tuhan. Kalau saudara ingin hidup dalam kemenangan, hidup tidak dalam ketakutan, saudara mesti harus bertobat. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Hari ini saya mau kasih tahu, seburuk apapun hari ini, seberdosanya apa hari ini, Tuhan berkata, aku mengasihimu, kembali kepadaku nak, jangan takut, aku bersama dengan engkau. Katakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Dosa itu bicara gini, kita menjauh dari Tuhan. Nah ketika menjauh dari Tuhan, ya jangan heran saudaraku, saudara pasti takut. Jadi yang pertama, karena dosa. Kita akan lihat, yang kedua, cepat aja ya. Yang kedua adalah ini dia. Kenapa sih orang takut? Banyak orang bilang gini, karena nggak percaya sih. Karena kurang percaya, saya setuju. Tetapi kalau kita tarik lagi, kenapa sih orang nggak percaya? Kenapa orang nggak kurang percaya? Akarnya satu, karena dia meragukan cinta orang itu. Nih, jadi yang kedua, kenapa kita bisa takut? Karena kita meragukan kasih Tuhan. Kenapa saudara khawatir hari ini? Kenapa saudara takut hari ini? Sebabnya satu, karena saudara meragukan cinta Tuhan. Kalau saudara yakin Tuhan mencintaimu, apa yang saudara takutkan? Orang gak percaya, kurang percaya, itu sumbernya satu, karena dia meragukan kasih dari Tuhan. Contoh. Kalau Pak Peter ini saudaraku datang pada saya, terus dia bilang, Di, kamu saya angkat jadi anakku. Saya percaya kalau Pak Peter ngomong kepada saya, beliau ini pasti akan menjamin hidup saya dong. Karena dia ngangkat saya kok jadi anaknya. Jamin, perlindungan, ya kan saudaraku. Semua diproteksi bagaimana? Kenapa? Saya anaknya. Nah karena terus bahkan mungkin Pak Peter bilang gini, gak usah kamu minta apapun, nyawa saya kasih kepadamu. Coba bayangin, kalau ada orang yang cintanya sampai ngomong gini, nyawa saya kasih. Kalau kita gak mengasihi dia, gak percaya kepada orang yang berkata seperti itu, Anda aneh saudara. Tuhan mengatakan hal yang sama. Kamu anakku. Nyawaku aja aku kasih kok. Kalau saudara meragukan kasihnya, cintanya, jangan heran saudara gak percaya. Kalau saudara gak percaya, saudara akan jatuh dalam ketakutan. Jadi saya mau kasih tahu hari ini, kalau saudara gak percaya, saudara dalam ketakutan, karena saudara sebenarnya gini, kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Akarnya satu. Jangan-jangan saudara meragukan kalau Tuhan mencintaimu.
Oh saudaraku, waktu saya ngerenungin ini ya, benar nggak sih? Kenapa sih kita bisa ragu? Saya punya kata-kata seperti ini, saudara. Oh ini ayatnya dulu. Ya 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kata nggak sempurna, saudara, itu bicara gini. Kita ragu dong. Nggak setengah hati dong. Nggak segenap hati dong. Kita hanya setengah loh. Makanya nggak sempurna. Saya akan tunjukkan lagi. Bahwa kenapa orang takut, itu bukan karena dia nggak percaya sebenarnya. Tapi karena dia meragukan cinta Tuhan. Contohnya siapa? Petrus. Waktu Petrus menyangkal Yesus sebelum Yesus ditangkap. Ya, perhatikan. Dia menyangkal Yesus. Terus waktu Yesus ketemu sama Petrus, kita tahu 3 pertanyaan yang dilontarkan kepada Petrus ya. Pertanyaannya apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Diulang 3 kali. Ya katanya itu mengingatkan dia akan penyangkalannya. Oke lah, terserah. Tetapi yang menarik buat saya adalah gini. Kenapa pertanyaannya harus Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya Yesus sedang membawa Petrus kepada akar persoalannya. Kenapa Petrus bisa menyangkali Tuhan? Petrus menyangkali Tuhan bukan karena dia takut sebenarnya. Tapi Petrus gak mencintai Tuhan sepenuhnya. Dia lebih mencintai dirinya sendiri. Makanya dia sangkal Tuhan. Tangkap sampai di sini saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku. Orang kalau gak percaya, gak takut, menurut saya bukan karena cuma kurang iman. Tapi saudara kurang mempercayai kalau Tuhan mencintai saudara. Waktu saya merenungkan itu saya dapat kata-kata seperti ini saudaraku. Coba renungkan baik-baik saudara. Dia bilang begini saudaraku. Kalau Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa kita, saudara percaya bahwa dia Bapa kita? Amin. Dia pasti menjaga dan pelihara kita anak-anaknya. Katakan amin. Dia pasti pelihara. Dia pasti jaga kita. Jadi kenapa kita meragukan dia? Kecuali kita bukan anaknya. Hari ini kalau saudara meragukan Tuhan, maaf ya, jangan-jangan saudara bukan anaknya. Loh, contoh ya. Pak Peter ini, kalau sama anaknya Joshua, saya percaya Joshua tidak akan pernah meragukan Om Peter sebagai bapaknya. Wong dia bapaknya kok saudara, betul gak sih? Gak ragu dong. Tapi beda dengan saya. Saya bisa meragukan Om Peter loh. Kenapa? Saya bukan anaknya. Saya cuma tetangganya. Loh iya kan, kebetulan saya tetangganya beneran saudara. Loh bener loh saudara. Iya kan? Kecuali saya anaknya. Saya pasti percaya, saya yakin bahwa Om Peter ini akan pelihara saya, akan jagai saya. Saya percaya. Kenapa? Karena dia bapak saya. Tapi kalau beliau bukan bapak saya bisa meragukannya dong. Kembali kepada saudara. Kalau hari ini saudara meragukannya, maaf ya, jangan-jangan saudara anak tetangga. Oke, lagi yuk kita lihat, yuk cepat aja waktunya. Cepat. Nah ini, bagaimana caranya kita bisa menang atas ketakutan? Bagaimana sih kita bisa menang atas ketakutan? Mungkin saudara akan berpikir ini pasti harus baca firman, beriman, berdoa 40 hari 40 malam. Enggak. Ya, hari ini saya akan kasih yang simpel aja saudaraku. Nah, kita tahu saudaraku tadi ya, penyebab rasa takut tadi kan dosa. Caranya apa? Ya udah kebalikannya. Ya bertobat saudaraku. Mau apa coba? Bertobat. Dosa itu identik gelap, ya, hitam. Pasti menakutkan, buat anak-anak itu pasti menakutkan kok. Gak usah lah, gelap itu pasti gak nyaman. Buktinya apa? Waktu nyepi, kalau sudah punya uang, pergi ke hotel, pergi keluar kota. Kalau yang gak punya duit, kamarnya berusaha ditutup serapat mungkin supaya bisa nyala, lampunya bisa nyala, benar nggak? Pasti kita nggak suka dengan kegelapan. Nah makanya anak muda kalau pacaran dalam gelap suka, Anda dari dunia lain. Ya. Kalau tidak kuat tolong lambaikan tangannya. Ya, loh iya loh saudaraku, kita ini sebenarnya nggak suka dengan kegelapan. Apalagi anak-anak pasti nggak enak saudaraku.
ketika kita berdosa, kita itu ada dalam gelap. Ayatnya apa saudara? Boleh PowerPoint saya? Kok kepencet ya? Jangan-jangan kepencet saya, maaf. Wahyu 2 ayat 5. Dia ngomong begini saudara, kita tahu ceritanya ya. Saya keluarin semua deh. Wahyu 2 ayat 5 saudaraku. Kita lihat ya. Tuhan ngomong kepada jemaat Efesus, kalau kamu gak bertobat, aku akan ambil kaki Dian. Kaki Dian itu fungsinya di tabernakel di bait Allah untuk menerangi. Kalau itu diambil dalam kegelapan dong. Makanya gini, ketika kita hidup dalam dosa, kita ada dalam kegelapan. Kalau kita dalam kegelapan, kita pasti ada dalam ketakutan. Bagaimana caranya? Ya bertobat. Bertobat itu bicara berbalik kepada Tuhan. Gambarannya gini. Anggap aja speaker itu terang Tuhan ya, nyorot ke saya. Anggap aja speaker itu nyorot ke saya. Nah, ketika kita berdosa, kita itu membelakangi Tuhan. Setuju dengan saya? Sorotnya kan cuma di sini doang, saudara. Makanya gini, ketika kita berdosa, di depan kita itu gelap. Masuk makin gelap, makin gelap. Makin gelap, jangan heran hidup kita penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau kita bertobat, itu kan gini, bahasa sederhananya gini, kembali berbalik sama Tuhan. Nah, ketika berbalik sama Tuhan, apa yang terjadi? Bukan gelap, tapi terang yang kita terima. Jangan heran, terang itu bicara apa? Sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau lampu mati kan kita pasti nih, loh kok mati? Terus kalau nyala, spontanitas, nyala. Ya betul gak ya? Berarti ada sukacita dong. Makanya saya mau kasih tahu, ketika sudah bertobat, saudaraku, sudah kembali kepada Tuhan, ada sukacita dan bukan ketakutan. Ayo hari ini saudaraku, sekali lagi ya, saya gak mau menghakimi saudara. Kalau saudara hari ini merasa hidupmu dalam dosa, saudara sedang terikat dalam dosa, bertobatlah. Karena Tuhan mengasihi saudara. Nah, kalau kita kembali lagi ya di sini ya, berbalik kepada Allah itu bicara mendekat kepada Allah. Tadi dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi gini, bertobat itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, kalau saudara dekat sama Tuhan, saya jamin hidupmu gak akan pernah mengalami ketakutan. Saudara ingin tahu siapa yang lagi dekat sama saudara? Lihat aja begini. Apa yang terlihat besar dalam hidupmu, berarti itu yang paling dekat dengan saudara. Nih, saya kasih contoh supaya saudara ngerti. Boleh praktek nih. Tadi yang main gitar boleh nggak? Yang ada dua tadi yang saya lihat. Ada yang pakai baju ungu sama bukan baju ungu. Boleh maju ke depan? Saya dari tadi saya ngincar loh tadi itu. Ya, sebentar. Waktunya jalan. Kalau saya itu nanti, kamu di sini, kamu di situ. Sip. Thank you ya. Nanti habis ini makan-makan sama Om Peter. Ini kan warna ungu kan katanya identik dengan kerajaan kan? Ya sudah, ini kerajaan. Situ setan. Karena nggak ungu, sama Mas. Saya juga nggak ungu kok. Kita sama berarti ya. Kita adalah yang sudah diampuni Mas. Gitu. Nah, tolong dong dipegang Tuhan. Nah, tolong dipegang persoalan. Ya. Nggak usah dipegang, wajahnya sudah menunjukkan penuh persoalan. Kan? Dengar baik-baik. Kan tadi saya bilang gini, kalau saudara ingin tahu saudara lagi dekat sama siapa, lihat apa? Lihat aja siapa yang terlihat besar dalam hidup saudara. Kalau saya dekat sama persoalan, maka persoalan terlihat besar di mata saya. Setuju? Maka saya lihat Tuhan kecil. Nangkep di sini? Kalau saya bertobat, berbalik sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan terlihat besar buat saya. Persoalan kecil. Udah Mas, temenin saya di sini ya. Dadah. Makasih Mas. Cuma gitu aja sebenarnya. Makasih ya. Tapi jangan minta bagiannya ya. Itu Om bagi komisinya. Nggak bisa. Ya. Tapi saya mau kasih tahu seperti itu loh saudaraku. Ayo kalau kita bertobat, itu berbalik kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Jaminannya saudara akan terlepas dari ketakutan. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua adalah ini saudaraku. Tadi problemnya kenapa kita hidup dalam ketakutan? Karena kita meragukan kasih Tuhan. Yang kedua sederhana. Kalau saudara ingin terlepas dari ketakutan, belajarlah
merenungkan kasih Tuhan. Hari ini saudaraku, coba lihat apa yang kita renungkan hari ini. Yang kita renungkan selalu apa? Persoalan, kesalahan mertua, kesalahan pasangan, kesalahan anak, bahkan ya kesalahan gembala kita. Wah, macam-macam saudaraku yang direnungin itu. Makanya jangan heran hidupmu dalam ketakutan. Kalau saudara sedang ragu akan Tuhan, kasih Tuhan, coba renungkan kasih Tuhan itu setiap hari. Kita ini sudah menjadi terbiasa dengan kasih Tuhan. Kadang-kala kalau saudara ingin melihat sesuatu sangat berharga, kadang-kala harus diizinkan kita kehilangan sesuatu. Supaya kita merasakan, oh ternyata berharga ya. Saudara, ayo belajar merenungkan kasih Tuhan. Coba kita lihat ayatnya ya. Ini dia, Efesus pasal yang sebentar. Nah, ini dia, Efesus. Nah, Efesus pasal yang ketiga. Nah, yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ya, di sana dikatakan dengan jelas, saudaraku sebentar. Ini kok punya saya kabur. Nah, ini pendeta tergantung teknologi, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan dengan jelas kan saudaraku bahwa gini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kata memahami, saudaraku, itu kan bicara apa sih, saudaraku? Bicara ngerenungin loh. Saudara merenungkan itu bicara supaya apa? Supaya saudara memahaminya. Kenapa saudara tidak merasakan kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam? Karena saudara tidak pernah merenungkan kasih. Efeknya apa? Sebentar, untung saya punya backupnya, saudara. Kalau saudara lihat ya, ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu. Kalau saudara merenungkan kasih, maka saudara mendapat kenal kasih itu. Saya mau tanya, kasih itu siapa? Tuhan. Kenapa kita gak kenal Tuhan? Jangan-jangan saudara gak pernah renungin kasihnya kepada kita. Kasihnya itu luar biasa buat kita loh. Dia sampai serahkan nyawanya buat kita loh. Ayo hari ini belajar merenungkan kasih Tuhan. Kalau kita merenungkannya, maka kita akan dapat mengenal Dia. Merenungkan itu juga bicara gini, fokus sama Tuhan. Merenungkan itu bicara fokus sama Tuhan. Coba kalau saudara merenungkan, kan dipaksa untuk fokus kan. Kalau merenungkan itu sambil mikir yang lain itu bukan merenungkan, saudaraku. Merenungkan itu bicara fokus sama Tuhan. Nah, kalau hidup kita fokus sama Tuhan, bisa ya ketakutan gak pernah menakut-nakuti saudara. Lihat cerita waktu Yesus berjalan di atas air. Angin sakal datang, muridnya teriak-teriak ketakutan. Lalu Yesus jawab apa? Tenang, jangan takut. Ini aku. Kata kunci untuk membuat mereka tidak takut adalah ini aku, Tuhan. Kayak gitu, Petrus tenang. Ini aku gitu. Murid-muridnya gak akan percaya, saudara. Tapi Tuhan berkata, tenang, ini aku. Mereka langsung, wah ini Tuhan nih. Petrus mulai berani. Tuhan, ini bahasa saya ya. Kalau memang engkau itu, suruh dong saya jalan di atas air. Petrus bilang, Tuhan bilang ini, oke, datang. Waktu dia melangkahkan kakinya dan fokus sama Tuhan, dia bisa berjalan. Tapi ketika dia, orang Korea bilang meleng, saudaraku, fokusnya hilang, dia tenggelam. Alkitab berkata, ketika dia melihat angin, dia langsung tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya berubah. Saudara ingin tahu caranya fokus sama Tuhan? Gak perlu tiap hari di handphone ada gambar Yesus.
Mana-mana fokus sama Yesus, fokus sama Yesus. Enggak usah. Kalau saudara ingin tahu fokus Yesus, ini ayatnya. Ya, sebentar. Harus di slide depannya. Nah ini, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang kedua saja. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada apa? Yesus. Bagaimana caranya tertuju sama Yesus? Jawabannya di ayat ketiga. Ingatlah apa? Selalu akan Dia. Itu bicara apa? Merenungkan dong. Pertanyaan kita, yang diingat apanya? Coba, saudara kalau ingat Yesus, apa yang saudara ingat? Ketika Dia membangkitkan Lazarus, ketika Dia berkhotbah di bukit, ketika Dia menyuruh Sakyus turun dari pohon, saya itu selalu merasakan Tuhan itu luar biasa. Kalau saya merenungkan Sakyus disuruh turun dari pohon loh. Anda sekolah minggu. Loh, kita itu selalu merasakan kan, yang kita ingat apa? Kebaikannya. Kebaikannya itu seperti apa? Dia rela mati buat saudara. Makanya di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya kan, Dia menderita buat kita. Yuk hari ini saudaraku sederhana saja. Kalau saudara ingin lepas dari ketakutan yang pertama, kalau saudara ada dalam dosa, bertobatlah. Yang kedua, kalau sudah meragukan kasih Tuhan, mulai hari ini belajar merenungkan kasih Tuhan setiap hari. Kita ini kalau merenungkan kasih Tuhan hanya pas Jumat Agung atau pas perjamuan. Saya tuh lihat kalau Jumat Agung itu Jumat Tuhan tuh nyembahnya sungguh-sungguh sampai nangis saudaraku. Saya bilang, kalau mau sungguh-sungguh jangan pas Jumat Agung. Kalian semua kayak agama seberang. Ya kan, kalau pas mau Idul Fitri kan saudaraku langsung wah berbuat kebaikan. Habis itu ngulangi lagi. Loh iya kan saudaraku, saya mau kasih tahu. Yuk belajar mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Kasihnya itu setiap hari. Kenapa saudara? Karena begini. Saya akan tutup dengan ini aja. Nah, ini bicara gini. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini bicara merenungkan kasih Tuhan ya. Saya lewatin lagi. Karena ini. Hati-hati. Seringkali saudaraku, persoalan yang terjadi itu bisa menghapus memori akan kebaikan Tuhan yang saudara pernah alami. Saudara, Tuhan pernah tolong saudara, terus karena persoalan datang lagi, saudara lupakan itu. Saudara lupa Tuhan pernah tolong saudara. Saudara takut khawatir lagi, tumpuin lagi masalah. Saudara lupa lagi bagaimana Tuhan tolong saudara. Kenapa saya berani bilang ini saudaraku? Ini ada buktinya. Saya lewatin aja. Banyak ini saudaraku. Nah, kalau saudara lihat nih. Cerita Yesus bikin mujizat 5.000 orang dikasih makan, 4.000 orang. Itu beda cuma satu fasal loh saudara. Tuhan pernah buat mujizat 5.000, Tuhan pernah buat mujizat 4.000. Ketika satu kali Tuhan tanya, kenapa kamu gak bawa roti? Terus mungkin gini, oh karena kita gak bawa roti nih. Murid-muridnya lupa bahwa Tuhan pernah buat mujizat di sebelum-sebelumnya. Makanya begini saudaraku, belajar yuk ketika sudah menghadapi ketakutan, sudah sedang ditekan oleh ketakutan. Gini, belajar renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan bagaimana Tuhan tolong saudara. Saya tutup dengan ini saudaraku. Kalau Anda mulai meragukannya, ya saat ini, ingatlah hari-hari yang sudah kita lalui. Tuhan selalu tolong kita melewati semua yang kita hadapi. Dan Dia pasti melakukannya lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dikit lagi ya. Mumpung diundang saudaraku ya. Mumpung diundang ya. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Pandemi ini kita semua merasakannya ya. Gak kecuali, semua kita pendeta pun juga saudaraku. Apalagi di awal-awal pandemi kita kaget semua. Ibadah harus online, jemaat terimbas. Semua pendeta terimbas termasuk saya. Maaf ya, persembahan turun. Gak bisa traveling ministry lagi, gak bisa pelayan keluar-luar. Saudaraku, semua jemaat apalagi kena imbasnya, ya otomatis kan persembahan di gereja turun saudaraku dan sebagainya. Satu kali
Saya ngobrol sama istri saya. Istri saya itu bilang begini, sayang, terus kita gimana? Saya bilang gini, ya nggak gimana-gimana. Saya bilang begini, kalau Tuhan sudah tolong kita, yang besar, apalagi yang ini kecil buat Tuhan. Saya sebelum pandemi betul saudaraku, saya itu operasi kaki saya, dua-duanya. Ganti mangkokan saudaraku sama tulangnya di sini. Itu besar buat saya. Ratusan juta saudara. Saya nggak punya uang sama sekali. Dan tiba-tiba Tuhan kirim luar biasa. Saya bilang sama istri saya, tuh, yang ratusan juta saja Tuhan bisa sediakan. Apalagi yang cuma begini, kecil. Hari ini, sekali lagi, saya tidak tahu persoalan saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara seberat apa. Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan merasakan penderitaan saudara. Makanya hari ini juga, Dia berkata dengan lembut kepada saudara di hati setiap saudara. Jangan takut, nak. Aku menyertaimu. Yang penting bagian kita. Kalau saudara berdosa, bertobatlah. Kalau saudara tidak berdosa hari ini, puji Tuhan, belajarlah merenungkan kasih Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Memang Kau pernah mati, tetapi kematian tidak sanggup mengalahkan Engkau dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya hari ini kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun persoalan kami, seharusnya itu tidak membuat kami takut. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah bukan cuma Tuhan yang mau saja menolong kami, tapi Tuhan yang mampu tolong kami. Tuhan, hamba berdoa hari ini kepada setiap seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini datang. Kalau setiap anak-anak-Mu sedang ragu, takut dalam situasi apapun, biarlah hari ini firman ini boleh menjadi jawaban. Kalau ada dosa, biarlah setiap anak-anak-Mu dengan kerelaan hati, dengan merendahkan hati, minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar, mulai hari ini kami mau belajar merenungkan kasih Tuhan setiap hari. Karena kalau kami tidak menyadari setiap persoalan yang datang kepada kami, itu bisa membuat kami melupakan kebaikan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.